Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi digital ya, khususnya ekonomi digital di Indonesia. Jadi kita akan mengetahui bersama-sama potensi apa itu ya yang ada di Indonesia, potensi digitalnya sebesar apa. Ini nanti akan bermanfaat sebagai wawasan untuk kita, terutama kita yang akan bergelut di dunia digital, entah itu bisnis online, kita mau jualan online, kita mau marketing, kita mau e-commerce atau apapun produknya. Oke, sebelum itu nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Oke, yang pertama saya memiliki sebuah data statistik seperti ini. Data ini diambil pada bulan Januari tahun 2020, sekitar beberapa bulan yang lalu, oleh Hootsuite ya. Jadi dia mendata negara-negara di seluruh dunia gitu ya, tentang potensi digitalnya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, data ini bisa karena terbitnya adalah 2020 bulan Januari, maka data ini rangkuman atau hasil riset gitu ya di tahun 2019. Oke, di sini bisa dilihat data yang pertama gitu ya. Kita bisa mengetahui total populasi di Indonesia. Jadi total penduduk Indonesia gitu ya, atau yang terdata orang yang sebagai warga negara gitu ya, warga negara Indonesia atau yang tinggal di Indonesia itu ada 272 juta 272 juta jiwa gitu ya. Oke, kita sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, kita sekitar peringkat nomor 4 ya. Nomor 1 adalah Cina gitu ya, kemudian ada India, ada Brasil, ada Indonesia. Jadi kita cukup tinggi. Artinya apa gitu ya, artinya potensi pasar gitu ya, potensi pasar ketika nanti kita akan promosikan suatu produk, kita tidak harus ekspor gitu ya, atau ke luar negeri. Jadi cukup di lokal saja, cukup di Indonesia saja kita sudah memiliki potensi 272 juta gitu ya, calon customer atau target market kita. Jadi tanpa impor atau kita untuk distribusi lokal saja sebenarnya sudah sangat-sangat cukup, potensi pasarnya sangat-sangat besar gitu ya. Kemudian ada mobile phone. Ini data ya, jadi data jumlah pengguna HP gitu ya, pengguna HP atau mobile phone itu ada 338 juta. Artinya apa gitu ya, artinya dengan jumlah penduduk hanya 272 juta, tapi kenapa jumlah mobile phone-nya ada 338 juta. Artinya setiap satu orang itu mungkin memiliki lebih dari satu ya. Mungkin ada yang punya 2, ada yang punya 3. Kadang satunya yang smartphone nih pakai internetan, yang HP satunya hanya buat nelpon. Nah, itu datanya. Artinya dia jika dibandingkan dengan populasi itu ada 124% atau lebih 24% daripada total populasi yang ada di Indonesia. Kemudian pengguna internet di Indonesia itu ada ini ya, 175 juta. Artinya dari total populasi 272 juta yang menggunakan internet itu baru 175 juta, baru 64%-nya saja. Nah, bisa kita lihat ya, pengguna internet baru 64% saja. Bisa kita lihat transaksi online sudah sebesar ini gitu ya. Kehidupan di dunia internet gitu ya, transaksinya sudah sangat-sangat tinggi gitu ya. Orang sudah lumayan percaya dengan yang namanya belanja online. Bagaimana jika nantinya jumlah pengguna internet itu sudah 100%, seperti negara-negara maju nih, negara-negara di Eropa itu sudah mendekati 100% semua, maka ini akan sebesar apa gitu ya. Mungkin ini akan terjadi sekitar 2-3 tahun lagi, akan mendekati
negara-negara lain. Kemudian yang aktif social media user, aktif social media user itu ada 160 juta ya. Artinya 160 juta penduduk itu sudah aktif di sosial media, atau sekitar 59%. Jadi mungkin ada yang menggunakan internet hanya untuk sosial media, tapi juga ada yang pakai internet tapi nggak buat sosial media, itu juga ada. Karena dia pakai smartphone nih, smartphone harus punya email gitu ya, tapi dia nggak punya sosial media gitu ya. Itu juga mungkin saja itu ya, tapi potensi sangat-sangat tinggi ya, sudah mencapai 160 juta. Nah, ini gambaran potensi yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya kemudian data pertumbuhannya. Ini pertumbuhan populasi. Jadi jika dibandingkan nih populasi yang pertama nih, total population. Jadi total populasi kita kan adalah 272 juta nih. Itu jika dibandingkan antara Januari 2020 dengan Januari 2019, kenaikannya adalah 2,9 juta. Jadi setiap tahun jumlah penduduk Indonesia itu bertambah 2,9 juta. Gitu ya. Bertambah 2,9 juta. Maka tahun ke depan juga akan tambah lagi 2,9 juta, tambah lagi. Dan itu akan populasinya akan terus naik. Nah, ini juga otomatis gitu ya. Ketika kita ngecek data mobile phone connection atau pengguna mobile phone, jika kita bandingkan antara Januari 2020 sama Januari 2019, kenaikannya adalah 15 juta. Populasinya tambah 2,9, tapi koneksinya tambah 15 juta. Pengguna internet tambah 25 juta hanya dalam 1 tahun ya. Maka ini mungkin nggak nyampe beberapa tahun lagi, itu mungkin bisa lebih cepat nih. Kalau sosial media akan bertambahnya itu ya, jika dibandingkan tuh Januari 2020 versus April 2019, tambahnya 12 juta. Yang paling signifikan adalah pertambahan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 25 juta per tahun. Kemudian nanti 2021 mungkin lebih dari 25 tambahnya, karena udah cepet banget ya, zaman digital sekarang beralih gitu ya. Yang selanjutnya overview nih, kita lihat demografinya dari 272 juta gitu ya. Indonesia ternyata masih 50-50, jumlah perempuannya 50%, jumlah lakinya 50%, artinya seimbang ya. Di Indonesia 50% laki-laki, 50% perempuan. Jadi buat cewek-cewek, cowok-cowok tidak perlu khawatir gitu ya, karena populasinya masih sama ini ya. Kemudian ada banyak, ini rata-rata usia. Rata-rata usia penduduk Indonesia adalah 29 tahun atau hampir 30 ya. Ini masih cukup bagus. Beberapa negara ada yang rata-ratanya cukup tua gitu ya, seperti Jepang itu populasinya cukup median age ya, atau rata-rata penggunanya adalah pengguna yang sudah berumur gitu ya. Kita masih bagus. Prediksi di tahun 2025 kita akan sedikit lebih muda lagi. Ada namanya nanti bonus demografi ya. Bonus demografi itu diprediksi Indonesia tahun 2025. Jadi nanti Indonesia akan mencapai jumlah populasi tertinggi sepanjang sejarah dengan rata-rata gitu ya. Rata-rata usianya adalah usia produktif semua. Produktif itu mungkin ya sekitar 25 plus minusnya. Kemudian ini ada macam-macam ya data. Nah, kurang lebih itu tadi overview-nya. Kemudian device-nya gitu ya. Oke. Dari pengguna internet gitu ya. Dari pengguna internet 96% itu menggunakan mobile phone.
pengguna internet. Jadi seluruh pengguna internet 96 pengguna HP, 94% smartphone gitu ya. Non smartphone ini yang laptop berapa nih? Laptop komputer 66%. Artinya ya mungkin sekitar setengahnya lebih sedikit. Tapi lebih dari itu semuanya menggunakan smartphone. Ini macam-macam tablet 23%, kemudian streaming 5,7, game online nih lumayan nih 16%. Mungkin ada yang punya HP hanya untuk game, wah itu ada juga. Smart home device, ini IoT ya, Internet of Things. Ada smartwatch, ada virtual reality. Ini teknologi-teknologi masa depan. Kemudian ini daily spend nih, daily time nih, time spend media nih. Ini mereka ukur nih rata-rata orang Indonesia gitu ya, ketika menggunakan internet ngapain aja sih gitu ya. Rata-rata orang Indonesia menggunakan internet itu per hari sekitar 8 jam. Wah, lumayan ya. Jadi dari total 8 jam mereka menggunakan internet. Kemudian menggunakan sosial media, menggunakan sosial 3 jam ya. 3 jam 26 menit atau sekitar 4 jam. Nonton TV, ada yang nonton TV ya, nonton TV sama lah 3 jam. Ada mendengarkan musik, streaming. Jadi kalau dulu itu orang ini ya, pengen dengerin lagu download dulu nih .mp3, kemudian kita play nih menggunakan Binem atau Windows Media Player. Sekarang udah jarang ya. Pengen dengerin musik ya tinggal ngeplay YouTube kayak gitu ya. Untuk game 1 jam, 1 jam setengah kayak. Jadi lumayan tinggi ya. Jadi sepertiga hidup kita sehari gitu ya. Itu 8 jam kita gunakan internetan, 8 jam kita gunakan untuk tidur. Sisa produktivitasnya berapa? Produktivitasnya adalah 8 jam. Itu belum dikurangi makan, belum dikurangi ibadah gitu ya. Ya, gitu. Oke, dan berikutnya. Oke, sekarang detail tentang internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia. Ini untuk pengguna internet di Indonesia dari device yang digunakan. Jadi ini device untuk mengakses website ya. Jadi mereka membuka sebuah website itu menggunakan apa gitu ya? Paling tinggi menggunakan mobile phone. Jadi mereka menggunakan smartphone. Karena sekarang smartphone itu sudah secanggih komputer, jadi mereka mengakses web apapun menggunakan HP gitu ya. Desktop 44%, tablet cuma 0,5% saja. Kemudian ini adalah most paling banyak dikunjungi, peringkat berdasarkan SimilarWeb ya. Jadi SimilarWeb ini meranking website-website di Indonesia atau website yang paling banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kalau internetan gitu ya, yang dihabiskan tadi 8 jam per hari, mereka itu mengakses apa sih gitu ya. Peringkat pertama adalah Google. Mesti buka Google gitu ya, karena Android sedikit sudah bawaannya ada Google-nya, paling banyak Google. Yang kedua YouTube, paling lama ya. Yang ketiga Facebook. Jadi ada search engine, sosial media. Nomor 4 adalah Tribun News. Nah, ini website berita. Detik juga berita ya. Ini website-website Indonesia. Kemudian ada Instagram, WhatsApp web ternyata banyak juga. Kemudian UC Browser. Ada Kompas, kemudian ada Twitter. Jadi hampir semuanya sosial media, situs berita, sama pencarian gitu ya. Ini datanya paling tinggi adalah Google. Jadi apa-apa orang pengen nyari apapun gitu ya, pengen lihat info apapun, mesti nyarinya adalah ke Mbah Google. Kemudian ini peringkat berdasarkan Alexa ya. Kalau tadi adalah SimilarWeb, ini yang mengajarkan peringkat namanya Alexa. Alexa meranking nih website-website
paling top nih di yang paling dikunjungi orang Indonesia gitu ya. Peringkat pertama adalah Okezone. Ini sangat fantastis gitu ya, bahkan mengalahkan Google. Nomor 2 Tribun, ada YouTube Detik, Liputan 6, Kompas, Grid ID, Tokopedia. Wah, ini artinya di 10 besar didominasi oleh situs berita sama sosial media gitu ya. Hanya ada satu e-commerce yaitu Tokopedia di peringkat 10. Di peringkat 11 sampai 20 ya kurang lebih sama lah. Ada berita, ada Blogspot, Yahoo, Bula, intinya website-website berita. Artinya website ini sangat potensial gitu ya. Kemudian ini online activities atau aktivitas ketika mereka menggunakan internet. Yang paling banyak apa gitu ya? Yang paling banyak adalah nonton video. Entah itu video di YouTube, entah itu video di Instagram, entah itu video di Facebook, entah itu video di blog. Artinya mereka paling banyak adalah menonton video. Jadi tren-trennya sekarang itu ada tren video gitu ya. Entah itu TikTok juga video gitu ya. Kemudian vlog ya, melihat vlog, kemudian listen musik, mendengarkan musik, kemudian online ada radio itu sebenarnya sangat sudah sedikit ya. Ada podcast. Nah, podcast ini sebenarnya tren terbaru. Saya nggak tahu kenapa yang mendengarkan radio masih sangat tinggi ya. Mungkin masih punya pemirsanya sendiri gitu ya. Ini terutama biasanya mungkin ini didominasi oleh driver ini kayak ojek online, tapi yang mobile ya, yang mobile online itu. Nah, itu ya biasanya kan mereka mendengarkan radio nih sambil angkat penumpangnya, ngantar penumpang ke mana gitu ya, itu dengerin radio. Oke, kemudian kita akan ngecek sosial media yang paling digunakan itu ya. Data sosial media tadi sudah kita sekilas ada 160 juta. Jadi pengguna sosial media ada 160 juta. Itu baru sekitar 59% dari total yang aktif populasi. Jadi yang aktif sosial media itu baru 59% dari total populasi. Baru 59% saja gitu ya, ketika banyak orang yang jualan di Facebook itu pada laku, pada laris. Gimana nanti kalau pengguna sosial media itu sudah mencapai 200 juta orang gitu ya, bagaimana potensi pasarnya. Kemudian ini persentase yang aktif sosial media menggunakan HP 99%. Artinya 99% orang yang aktif sosial media itu menggunakan smartphone untuk mengakses videonya atau mengakses sosial medianya. Entah itu mereka melihat konten, lihat video, posting, atau apapun, mereka menggunakan smartphone gitu ya. Kemudian ketika iklan gitu ya, ketika iklan atau ngepost di sosial media, audiensnya atau target pemirsanya paling tinggi adalah itu kita bandingkan ya, laki-laki dan perempuan usianya adalah 25 sampai 34 tahun, lebih banyak laki-laki ternyata gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini sosial media paling populer di Indonesia. Paling tinggi adalah YouTube. Itu 88% ya. Sekarang itu sosial media yang paling banyak dikunjungi di Indonesia itu adalah Facebook. Bahkan dia mengalahkan WhatsApp. Padahal WhatsApp itu sudah default di semua HP Android, biasanya ada WhatsApp-nya. Tapi dia berhasil gitu ya. YouTube berhasil menyalip karena memang trennya sekarang tren video ya. Kemudian bawahnya ada nomor 2 WhatsApp,
Facebook ini di atas 80% semua. Ada Instagram, Twitter, Line masih banyak ya, Line masih 50%. Ini Line sempat naik gitu ya, kemudian sekarang agak turun. Twitter sempat turun, sekarang mulai naik lagi. Ada Facebook Messenger, WeChat lumayan, ada TikTok. Nah, TikTok 2019 masih 25% ya. Nanti kita lihat di tahun ini. Kemudian ini top pencarian di YouTube. Jadi YouTube mengeluarkan 20 kata kunci gitu ya. Atau ketika orang membuka YouTube, yang paling banyak diketikkan atau paling banyak dicari di YouTube itu apa? Kata kunci paling banyak dicari pertama adalah lagu gitu ya. Yang kedua adalah Indonesia, film, DJ, live, lucu, karaoke, dangdut, Pinipin. Pinipin banyak juga ya. 10 ada Blackpink ya, itu paling banyak. Kemudian ini lainnya ya, sampai hantu ya. Lagu anak-anak ya. Ini bisa liburan nih banyak nih. Karena sekarang anak-anak banyak yang dipegangin smartphone gitu ya, dikasih nonton lagu anak-anak gitu ya. Kemudian sekarang ke mobile use ya, atau pengguna HP. Ini data tadi, kita memiliki data 338 juta pengguna smartphone, atau totalnya 124% dari total populasi. Kemudian detailnya gitu ya. Oke, pengguna HP itu paling banyak digunakan untuk apa sih? Jadi dari mereka total pengguna mobile di Indonesia, yang pertama 96% itu digunakan untuk chatting. Kemudian social networking, social network 96% juga, karena chatting mungkin masuk social network juga. Entertainment, kemudian ada yang game, game cukup tinggi 59%, belanja 55%, kemudian nyari peta, ini lumayan nih. Jadi mengakses peta itu manfaatkan smartphone ada 75%. Aplikasi perbankan 33%, dating 9%, kesehatan 20%. Kemudian ini aplikasi mobile yang atau dengan user paling aktif. Dan mereka download, install, kemudian menggunakan gitu ya. Dia melakukan aktivitas di dalam aplikasinya. Paling banyak adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Gojek. Gojek masuk tinggi ya. Gojek, Shopee, Tokopedia, My Telkomsel ya. Ini termasuk 10 besar. Dan usernya aktif. Jadi nggak sekedar install terus didiemin atau habis itu di uninstall gitu ya. Kemudian kalau game paling aktif ada Mobile Legends, ada PUBG, Free Fire, kemudian yang lainnya. Nah ini ya, Candy Crush, Saga juga tinggi. Kemudian sekarang kalau yang download paling banyak, wah ini download paling banyak adalah Facebook ya. Kalau tadi adalah yang paling aktif, artinya dia melakukan aktivitas. Kalau ini yang paling download paling banyak, Facebook, ada Facebook Messenger, WhatsApp, ShareIt, Shopee, Instagram, TikTok, masuk 7 besar nih. Ini diprediksi 2020 akan melesat ke atas. Kemudian kalau game ada Free Fire, Mobile Legends, PUBG. Free Fire paling banyak tingginya, paling banyak download, tapi kemudian tidak aktif gitu ya. Oke, kemudian e-commerce use gitu ya. Untuk kebutuhan transaksi e-commerce, jadi ada 93% gitu ya orang yang melakukan searching online ketika mau beli suatu produk. Jadi misalnya nih, saya mau beli HP gitu ya, sebelum beli pasti saya searching dulu di online, spesifikasinya apa gitu ya, atau membandingkan harga, atau stoknya ada nggak sih, atau mungkin nyari toko terdekat nih yang jual HP ini di mana gitu ya. Kemudian juga ada yang mengunjungi online retail store,
jadi mengunjungi websitenya untuk beli itu 90%. Artinya 3% yang nyari nggak beli online. Nah itu ya. Yang nyari online langsung beli 90%. Kemudian ada yang membeli 88%. Kemudian ada yang dari desktop 25%, dari HP 80%. Paling tinggi itu dari HP ya. Ini kategori-kategori e-commerce ya. Untuk fashion itu sekitar 4 miliar dolar gitu ya, cukup tinggi ya. Total ya boleh dibilang akumulasi lah ya, akumulasi transaksi yang terjadi di kategori fashion. Elektronik malah bisa malah 4 juta dolar, kulineran atau personal care food 3 juta ya, 3 miliar, liter 2 miliar, hobi mainan 3. Traveling cukup tinggi ya. Ternyata transaksi paling tinggi cukup tinggi ya. Ternyata paling potensial itu di travel ya. Travel itu mencapai 13 miliar. Ini yang beli tiket, kemudian hotel, penginapan, wisata gitu ya. Digital musiknya 119 juta, video game 900 juta. Oke, paling potensi adalah traveling, jasa, diikuti dengan fashion, kemudian diikuti dengan elektronik. Fashion tetap, kecantikan dan fashion tetap paling tinggi. Kemudian ini pertumbuhannya jika kita bandingkan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang gitu ya. Artinya 2018 dengan 2019. Kenaikan 50% naiknya, 54%. Paling tinggi di mainan ya, 67%. Artinya semuanya mengalami peningkatan di setiap tahunnya total transaksinya. Itu dikarenakan jumlah pengguna juga semakin meningkat. Kemudian untuk pembayaran menggunakan satu kredit card. Paling tinggi masih menggunakan kartu kredit untuk di online. Kemudian ada yang bayar tunai nih, tunai 30%. Ada yang bank transfer 24%. Ada yang menggunakan dompet digital 14%. Artinya gitu ya, ada GoPay, ada OVO, ada Dana, ada Genius, itu baru menguasai 14% pasar di Indonesia. 14% ya, masih sangat-sangat sedikit. Yang bank transfer 24%. Artinya dia ya masih jauh dari kartu kredit. Kemudian untuk mencari sebuah brand atau mereka itu kenal gitu ya, sebuah merek baru. Jadi misalnya kita punya sebuah brand, kita punya sebuah produk untuk dipasarkan, kemudian si calon konsumen itu mengenal produk kita, itu paling efektif. Itu dari mana gitu ya? Paling tinggi adalah dari search engine. Jadi mereka nyari ke Google gitu ya, mereka menemukan produk kita, itu lebih mudah. Yang kedua televisi. Ini tahun sebelumnya 2018 paling atas masih TV ya. Sekarang udah berbalik. Kemudian sosial media nomor 3. Ada rekomendasi, ada website, ada dari mulut ke mulut dari orang-orang, ada review, ada film, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini pencarian di Google paling populer gitu ya, berkaitan dengan belanja. Paling banyak orang nyari harga, paling tinggi nih. Harga HP, harga makanan, harga baju, harga apa. Kemudian ada HP, Samsung, Oppo, sepatu, Xiaomi, Vivo, iPhone, Redmi, Shopee termasuk ya, brand. Jam tangan, TV, Tokopedia, Lazada, jaket. Artinya sangat variatif. Ya seputar itu saja gitu ya. Kemudian berapa banyak sih yang mereka keluarkan untuk iklan?
Jadi total digital ads atau iklan digital atau marketing digital atau uang yang mereka keluarkan untuk iklan secara digital itu aja 1,8 miliar dolar Amerika gitu ya. 1,8 miliar dolar. Ini dibagi-bagi. Ada yang di pencarian nih. Misalnya di pencarian Google itu ada 775 juta dolar. Paling tinggi nih. Kemudian ada yang iklan di sosial media nih 342 juta. Ada yang iklan di banner nih 359. Iklan di video di YouTube nih sebelum kita ngeplay video muncul iklannya 213 juta gitu ya. Kemudian ada iklan baris, nah 210 juta. Artinya ada ya lumayan tinggi ya untuk yang sudah mereka keluarkan di sosial media. Dulu paling tinggi orang akan mengeluarkan biaya itu di iklan televisi. Nah, sekarang sudah sedikit-sedikit beralih. Kalau negara maju itu sudah full iklannya di digital ya. Jadi di negara-negara maju iklan TV sudah sedikit. Ini kita bandingkan ya dengan 2018. Jadi 2018 itu advertising media paling tinggi masih di TV 44%. Sementara online 15%. Nah, kita lihat data yang barusan yang 2020 tadi itu sudah berbalik. TV sudah nomor 2, kemudian digital ads gitu ya atau iklan online itu sudah nomor 1. Nomor 3 sosial media. Artinya televisi akan mulai meredup nih. Karena memang untuk segmen-segmen tertentu iklan di televisi sudah mulai nggak terlalu efektif ya. Tapi televisi masih menjadi brand utama gitu ya, yang dilihat semua orang. Masih posisinya tinggi. Tapi dengan kehadiran Google, nah ini mulai tergeser gitu ya. Karena sekarang orang nyari apa-apa dari Google. Bahkan beberapa acara TV pun mereka dapatnya dari Instagram gitu ya. Dapat dari Instagram jadikan acara TV. Dapat dari YouTube jadikan acara TV. Kalau dulu kan kebalik nih, dari TV baru dibuat konten. Oke, paling itu gambaran sekilasnya ya tentang potensi digital di Indonesia. Gitu ya, silakan dipelajari. Semoga bisa menambah wawasan dan kita makin yakin nih, wah ternyata potensi Indonesia sangat besar gitu ya. Dan kita bisa semakin semangat gitu ya untuk memulai bisnisnya, terutama untuk mengembangkan nih potensi di Indonesia. Oke, sekian. Sampai jumpa di materi